Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Kabar kalian bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kelas dipersilahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk ketua kelas, teman-teman yang ada yang tidak hadir hari ini, Ada Bu siapa ya? Yusmanto Kahudon, Sri Pujawati, cuman itu Bu. Oh, ada 2 orang ya. Ya. Kabar mereka kenapa ya bisa tidak masuk hari ini? Kalau Yusmanto itu tidak ada kabar Bu. Kalau Sri Pujawati itu sakit. Oh, terima kasih. Sama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mata pelajaran, Ibu ingin menyampaikan nih bahwa hari ini itu kita mengadakan diskusi kelompok kecil. Nah, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, Ibu ingin bertanya nih kepada adik-adik, materi yang kita bahas kemarin itu tentang materi apa ya? Segitiga Bu. Di dalam segitiga itu ada berapa jenis segitiga ya? Ada 3 Ibu. Yang pertama, Segitiga sama sisi, Kedua. segitiga sama kaki, dan segitiga. sembarang. Ya, benar sekali ya segitiga. Apa yang kita sampaikan kalau jenis segitiga itu ada 3. Yang pertama segitiga sama sisi, yang kedua segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Oke, karena kalian masih mengingat kita minggu lalu, kita masuk saja kepada materi selanjutnya, yaitu tentang segitiga, tentang keliling dan luas segitiga. Nah, di dalam materi luas dan keliling segitiga ini kita akan melakukan diskusi kecil ya, yaitu diskusi perorangan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam diskusi, Ibu akan menjelaskan dulu materi tentang keliling dan luas segitiga. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi segitiga dan keliling. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui luas dan keliling segitiga untuk kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, di sini kita mulai dengan keliling dan luas segitiga. Kita masuk ke dalam materi ya. Ya Bu. Baik adik-adik, kita masuk ke dalam materi tentang keliling segitiga, di mana keliling segitiga adalah semua jumlah dari sisi bangun datar. Maksudnya dari saat bangun datar memiliki semua sisi, maka kelilingnya itu adalah jumlahnya. Di dalam segitiga ini kan ada 3 sisi. Yang pertama AC, BC, dan CA. Jadi ketiga ini dijumlahkan nantinya. Perhatikan ya adik-adik gambarnya. Nah, bangunan segitiga A, B, C di atas memiliki 3 sisi, yakni sisi alas yaitu AB, kemudian yang kedua itu adalah sisi 3 AC dan BC. Nah, jadi di sini kita memiliki rumus segitiga yaitu K sama dengan AB tambah BC tambah CA, di mana itu sama saja dengan C tambah A tambah B. Nah, di mana K ini mewakili keliling segitiga, kemudian AB diwakili oleh C ini di tengah, kemudian BC diwakili oleh A, kemudian CA diwakili oleh B. Jadi ketiga sisinya itu dijumlahkan. Nah, oke anak-anak, apakah kalian mengerti tentang rumus segitiga? Ya Bu. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal ya, agar kita bisa paham tentang materi keliling segitiga ini. Contoh soal
Baik anak-anak, kita masuk ke dalam contoh soal ya. Nah, di mana di sini diketahui bahwa panjang sisi segitiga adalah 6 cm, 7 cm, dan 8 cm. Tentukan keliling segitiganya. Nah, sudah kita ketahui tadi bahwa keliling segitiga atau rumus segitiga yaitu sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Jadi semua sisinya dijumlahkan sehingganya di mana kita ketahui sisi dari segitiga ada 3. Yang pertama adalah 6 cm, 7 cm, dan 8 cm. Nah, untuk kita misalkan saja ya bahwa sisi A itu sebagai 6 cm, kemudian sisi B itu sebagai 7 cm, dan sisi C kita misalkan menjadi 8 cm. Kemudian kita jumlahkan dari 6 cm tambah 7 cm tambah 8 cm 21 cm. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham atau ada pertanyaan? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang sehari-hari ya, atau kehidupan sehari-hari agar kalian bisa menerapkan nantinya rumus segitiga ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yaitu Haris berlari mengelilingi lapangan berbentuk segitiga dengan ukuran sisinya 23 meter, 37 meter, dan 44 meter. Haris berlari sejumlah 2 kali putaran. Berapakah ukuran lintasan lari yang Haris lakukan? Nah, kita jawab ya. Nah, Ibu bertanya nih, materi ini sudah kalian tulis? Sudah, Bu. Sudah. Ibu hapus ya. Ya. Oke. Perhatikan ya, perhatikan anak-anak. Nah, di sini kita ketahui bahwa K sama dengan jumlah semua sisi. Jadi, K sama dengan 23 meter tambah 37 meter tambah 44 meter itu menghasilkan 104 meter. Nah, kita tahu kan tadi bahwa sisi dari lapangan itu ada 3. Yang pertama itu 23, 37, dan 44 meter dalam soal ya. Kemudian Hanis berlari sebanyak 2 kali putaran untuk mengelilingi lapangannya, sehingganya diperoleh 104 dikali dengan 2 sama dengan 200 meter. Jadi ukuran lintasan lari yang Hanis lakukan sebesar 208 meter. Ada pertanyaan adik-adik? Ya, Bu. Ada. Oke, kita lanjut ya. Ya. Sudah kalian catat? Ya, Bu. Ibu hapus ya. Ibu hapus ya. Kasmati. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi tentang ruas segitiga. Nah, materi selanjutnya itu adalah luas segitiga. Nah, luas segitiga adalah luas yang dibatasi oleh daerah yang berbentuk segitiga. Nah, kemudian di luas segitiga itu memiliki rumus yaitu L sama dengan 1/2 kali A kali T, di mana A itu mewakili alas, T itu mewakili tinggi. Nah, ini ada gambar segitiga nih. Nah, jadi A itu kan alas. Nah, alasnya itu di bawah ini ya. Kemudian tinggi itu garis tegak lurus ini. Tinggi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Ada. Oke, kita lanjut kepada contoh soal ya. Ya. Contoh soal. Oke, baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Perhatikan gambar ini. Di mana kan di sini tingginya adalah 4, kemudian alasnya adalah 8. Di mana kita ketahui bahwa rumus dari luas segitiga itu 1/2 kali alas kali tinggi. Kita substitusikan nilainya, di mana alasnya itu sebesar 8 cm, kemudian tingginya itu sebesar
sebesar 4 cm. Jadi sama dengan 1/2 kali 8 kali 4 cm itu menghasilkan 4 kali 8 itu adalah 32, sehingga 1/2 kali 32 cm kuadrat sama dengan 16 cm kuadrat. Jadi luas segitiga ini sebesar 16 cm kuadrat. Baik, di sini Mas ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kita lanjut ya. Ya, Kalian sudah paham? paham. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang materi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan baik-baik ya contoh soalnya. Ya, Bu. Contoh kasus kedua yaitu Pak Imam akan membuat kolam dengan berbentuk segitiga siku-siku, di mana alasnya itu sebesar 8 meter dan 15 meter. Tentukan luas lahan untuk kolam tersebut dan biaya untuk pembuatan kolam jika pembuatan kolam diperkirakan Rp 300 per meter. Kita jawab, diketahui alasnya sama dengan 8 meter, tingginya 15 meter. Nah, tadi kan sudah ada nih rumus dari luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Maka jadi L sama dengan 1/2 kali 8 meter dikali 15 meter sama dengan 1/2 kali 120 meter persegi, sama dengan 60 meter. Jadi luas lahan yang dibutuhkan itu adalah 60 meter persegi. Untuk menentukan biaya pembuatan kolam itu adalah biaya sama dengan luas dikali dengan biaya per meter persegi. Sehingganya tadi kan sudah kita dapat nih luas daerahnya itu 60 dikali dengan biayanya itu adalah 300 rupiah, sehingga 60 dikali dengan 300 rupiah sama dengan 18 juta rupiah. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalian paham tentang materi ini? Paham. Oke. Nah, materinya Ibu sudah jelaskan kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi perorangan ya. Ya. Nah, di sini tuh ada 2 kasus. Jadi saya minta kepada Elan dan Ega itu menyelesaikan kasus 1 dan kasus 2 ini. Kemudian kalian berdua presentasikan ke depan ya. Ya, Bu. Ini ya LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD itu ada soal, kemudian kalian jawab. Nah setelah kalian jawab, kalian presentasikan ya. Nah, kalaupun kalian ada pertanyaan, nanti sampaikan kepada Ibu. Oke? Oke. Nah, untuk menyelesaikan LKPD-nya itu Ibu beri waktu sebanyak 20 menit. Silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Ada yang susah kan? Iya, Bu. Baik, waktunya sudah selesai ya. Untuk Ella dipersilakan untuk maju menjawab soal. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu soalnya adalah Haris berlari mengiringi lapangan berbentuk segitiga dengan ukuran sisinya 35 meter, kemudian 40 meter, 44 meter. Haris berlari sebanyak 4 kali putaran. Berapakah ukuran lintasan yang dilakukan oleh Haris? Nah, untuk menjawab soal ini, kita menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus K sama dengan panjang semua sisi. K sama dengan kita masukkan tadi, ukuran sisinya ada 35, ditambahkan 40, kemudian ditambahkan dengan 44, sama dengan 119 meter. Kemudian Haris berlari sebanyak 4 kali putaran.
hasilnya sama dengan 476. Jadi panjang lintasan yang akan dilalui Haris yaitu 476 meter. Hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya serahkan kepada Ibu. Tepuk tangan untuk Elan. Terima kasih ya, Elan. Jadi benar ya jawaban dari Elan ini. Terima kasih Elan. Sekali lagi terima kasih. Nah, kita sudah selesai dan menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu serahkan. Mata pelajaran kita hari ini tuh sudah selesai ya. Ya, Bu. Terima kasih atas partisipasi kalian yang mengerjakan LKPD. Nah, karena sudah selesai materi hari ini dan kita juga sudah menyelesaikan LKPD, maka berakhirlah juga materi kita. Nah, sebelum kita keluar, Ibu dapat simpulkan di mana keliling itu memiliki rumus jumlah semua sisi dari segitiga, kemudian rumus dari luas segitiga itu adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Keliling dan luas segitiga ini bisa diterapkan kepada kehidupan sehari-hari. Di dalam contohnya tadi kan sudah dijelaskan. Jadi mungkin hanya itu yang Ibu dapat sampaikan. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Untuk itu ketua kelas dipersilahkan untuk pimpin doanya. Sebelum keluar, marilah kita berdoa teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada